memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Kak Emi. Ayo adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa pastinya kan Pasti Kak? masih luar biasa memuji Tuhan, amin. Amin. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yang duduk manis, yang sudah pakaiannya bagus. Yuk, Wow. kita mau siap-siap untuk beribadah. Tangannya dilipat. Kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Kami masih bisa beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap peralatan yang kami pakai, bahkan media Tuhan, Engkau berkati, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ibadah pada hari ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap rumah kami masing-masing. Saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau bersuka cita bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Tapi Kak, semua bangkit berdiri dulu dong Kak, biar semangat. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Yuk, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo semangat bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus pokoknya kita adalah Carang-carangnya itu sama dengan ranting-rantingnya. Betul, kita ada Kak. di tubuh yang benar, yaitu tubuh Kristus. Kita mau bersuka cita yuk adik-adik. Semua bertepuk tangan memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Katakan sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah yang lebat, Amin. berbuah yang Manis. buah-buah kita akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita akan jadi apa Kak? Berkat bagi banyak orang. Haleluya. Adik-adik masih mau bersuka cita? Amin. Amin. Kita masih bersuka cita karena kita mau daki gunung yang tinggi, bahkan menyelam sampai samudra. Di sana Tuhan ada. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku mau daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Cinta mau terbang, ayo. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada. Saat kita sedih, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau pun ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Haleluya. Wah, semua luar biasa, Luar Kak. biasa. Karena Yesus Tuhan. ada selalu bersama kita, Yes, kan, Kak? amin. Yuk, adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Semua silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan pujian, penyembahan kita, hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia karena Dia layak terima hormat dan pujian kita. Dia layak kita agungkan. Dia layak kita sembah. Dia memberi segalanya bagi hidup kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada dalam setiap kami. Kami mau Tuhan Kau ambil alih dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Syukur bagi kasih-Mu, syukur bagi anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau taruh setiap roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau pegang hidup kami. Syukur bagi-Mu, sebab Kau yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Ambil alih setiap hidup kami Tuhan, ambil alih masa depan kami Yesus, ambil alih semua cita-cita kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam tangan-Mu ada masa depan yang cemerlang, di dalam tangan-Mu ada pengharapan, di dalam tangan-Mu ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Benar Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami, ambil alih seluruh masa depan kami, ambil alih semua cita-cita kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila Engkau yang layak ditinggikan. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, hari ini kakak sangat senang loh karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua yang sangat hebat dan luar biasa di Badak Kicet hari ini. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, angkat kedua jempolnya dong. Oke adik-adik sangat luar biasa. Oke sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo siapkan hatinya, siapkan telinga dan pikirannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami sampai siang hari ini, sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi telinga kami, mengurapi pikiran kami, mengurapi hati kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Engkau berikan kata-kata yang sederhana agar kami boleh menangkap dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sekarang kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini adalah kemenangan Yesus dalam pencobaan yang dibenarkan untuk menerima otoritas. Kak, otoritas itu apa sih? Nah, adik-adik ada yang tahu nggak otoritas? Artinya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kakak kasih tahu ya, yang sederhana. Nah, otoritas itu adalah kekuasaan atau kewenangan, nah, atau hak untuk bertindak melakukan sesuatu atau membuat peraturan untuk diberikan kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus punya otoritas itu karena Bapa di sorga sudah memberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa dong mendapatkan otoritas daripada Tuhan. Tapi gimana caranya Kak? Nah, oleh sebab itu kita akan belajar hari ini. Oke, sekarang yang sudah punya Alkitabnya, yang sudah siapkan Alkitab, kakak ada loh Alkitabnya, selalu bawa loh. Oke ya, oke. Firman Tuhan hari ini ditulis dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Nah sekarang kita dengarkan ceritanya ya. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah Yesus dibaptis, dia pergi ke padang gurun.
tanah yang liar dan tandus. Nah, padang gurun atau tanah yang liar dan tandus, di sana tanahnya gersang adik-adik. Nggak ada apa-apa, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada makanan apapun, nggak ada. Wah, ngeri ya. Nggak ada air minum dan susah untuk didapatkan. Di sana Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus ngapain aja ya di padang gurun? Nah, Tuhan Yesus berpuasa, berdoa, dan mempersiapkan pelayanan-pelayanannya di depan hari kemudian. Nah, ternyata Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan-pelayanannya, kemanapun dia pergi, dia berpuasa dulu, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, hutan belantara ini adalah tempat yang tandus. Tidak ada yang tinggal di sana. Bahkan tidak ada yang berpergian ke sana. Dia datang ke padang gurun untuk dicobai oleh setan atau iblis. Ya, bahkan Yesus dicobai loh adik-adik. Yesus akan menghadapi banyak ujian, tetapi akan bangkit dengan penuh kemenangan. Yesus mengetahui pencobaan yang akan dia hadapi adalah sampai tingkat yang paling buruk adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tetap tidak berdosa, artinya tidak pernah kompromi melakukan kesalahan. Nah, selama Yesus berada di padang gurun, Tuhan Yesus tidak punya apa-apa untuk dimakan. Sedikit pun gak ada. Nah, selama 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus pergi tanpa makanan, bahkan tanpa makan sekalipun. Pada saat ini, Yesus sangat lapar sekali adik-adik. Wah, ternyata setan tahu Yesus lapar. Dia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mencoba membuat Yesus berbuka puasa. Terus setan itu bicara sama Tuhan Yesus. Katanya begini, jika kamu benar-benar anak Tuhan, suruh saja batu-batu itu berubah menjadi roti. Setan itu pikir dia bisa memaksa Yesus untuk melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Yesus memang memiliki kuasa untuk mengubah batu menjadi roti, tetapi itu akan menggagalkan tujuan dari pelajaran besar ini. Yesus hanya berfokus kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri adik-adik. Dan berkata kepada setan itu, firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Wah, ternyata setan itu gagal. Kali ini dia gagal. Dan Yesus melewati percobaan yang pertama. Setan tidak akan menyerah semudah itu adik-adik. Kali ini dia membawa Yesus ke tempat tertinggi di bait suci. Hampir seperti berada di atas gedung pencakar langit. Jauh di bawahnya adalah kota Yerusalem. Nah, jika seseorang melompat dari ketinggian ini, itu akan menjadi akhir dari mereka. Atau bisa mati adik-adik. Nah, setan memandang Yesus dengan seringnya yang jahat, dengan sangat sangar, dan berkata kepada Tuhan Yesus, jika Anda adalah Allah, lompatlah. Ingat, ada tertulis, Dia akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga Anda. Wah, ternyata iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan juga ya. Yesus tahu bahwa setan menggoda dia untuk menjadi bodoh dan meremehkan perlindungan Allah. Akhirnya Yesus menjawab setan itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu sekali lagi setan itu kalah adik-adik. Nah, Yesus melewati percobaan lain tanpa berbuat dosa. Akhirnya setan mengeluarkan godanya yang paling licik. Setan membawa Yesus ke gunung yang tinggi, dari mana mereka bisa melihat semua kerajaan dunia. Ada jutaan orang, kekayaan yang tak terhitung, dan semua kekuatan yang diinginkan seseorang. Memiliki kerajaan yang luas ini akan menjadi kemuliaan tertinggi. Itu akan memberi seseorang otoritas yang luar biasa. Kemudian setan itu berkata kepada Tuhan, aku akan memberikan semuanya kepadamu Yesus. Semuanya itu milikmu. Yang harus kamu lakukan adalah membungkuk dan menyembah aku. Hahaha.
Saat itu juga Yesus langsung menegur setan dengan suara yang keras dan kuat. Pergilah setan, kitab suci mengatakan bahwa Anda harus menyembah Tuhan Allah dan hanya melayani Dia. Nah, segera setan itu melarikan diri dengan takut dari Tuhan Yesus. Nah, rencana pencobaan jahatnya itu tidak memiliki kuasa atas anak Allah. Nah, demikian adik-adik, Yesus akan tetap tidak berdosa sampai kematiannya di kayu salib, di mana Dia membayar dosa seluruh umat manusia, dengan demikian mengalahkan sekali dan untuk selama-lamanya dosa dan kematian. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan meninggikan Dia dengan kehormatan tertinggi dan menempatkan segala sesuatu di bawah otoritasnya Tuhan Yesus. Nah, sudah tahu kan? Jadi gimana caranya supaya adik-adik juga boleh memperoleh otoritas yang daripada Tuhan? Caranya gampang adik-adik, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, caranya gimana Kak? Supaya kita boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kita harus tekun, kita harus taat, kita harus mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan, terus apalagi adik-adik? Kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Nah, oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman-Mu hari ini. Berikan kami Tuhan hikmat, berikan kami hati yang bijaksana Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh melakukan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, itu boleh berakar dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Berkati sekolah kami Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati adik-adik kami, kakak-kakak kami Tuhan, abang-abang kami, berkati semuanya, berikan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik sekarang angkat kedua tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik saat ini juga, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan berkat kepintaran ya Tuhan Yesus. Berkati juga masa depan mereka ya Tuhan Yesus. Masa kecil mereka, masa remaja mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan Yesus juga melimpah bagi setiap adik-adik saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami setelah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita setiap adik-adik sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik.